penting ini. Selamat pagi. Kenapa nak? Cuma tahu saya. Ku lupa Jang. Bagus ya kantornya. Atau apa ini? Dia cukai tahu. Tapi ada permen. Itu doang teman aku itu sana ada yang punya. Ibu, selamat pagi. Pagi. Ada yang bisa saya bantu? Iya. Apa kita baju, oke Bu? Mau tahu bea cukai? Iya Bu. Mari, saya tunjukkan. Silahkan. Ini bea cukai, Bu. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Makassar atau biasa disebut dengan Kantor Bea Cukai Makassar adalah salah satu kantor vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkedudukan di Jalan Hatta Nomor 2 Makassar. Bea Cukai Makassar memiliki tugas antara lain mengawasi, melayani, dan memfasilitasi lalu lintas barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia maupun dari Indonesia ke luar negeri melalui pelabuhan di Makassar. Dalam memaksimalkan tugas pengawasan dan pelayanan, Bea Cukai Makassar memiliki beberapa kantor bantu di antaranya Kantor Bantu Irigasi, Kantor Bantu Bantai, dan Kantor Bantu Bajokan. Kantor Bea Cukai Makassar juga bertugas untuk melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap barang bawaan penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Bea Cukai Makassar didukung dengan sistem informasi dan teknologi pelayanan di antaranya pengisian custom declaration dengan menggunakan ECD. Bea Cukai Makassar bertugas mengawasi dan melayani lalu lintas barang kiriman dari luar negeri baik melalui PT Pos maupun jasa titipan seperti e-commerce. Kantor Bea Cukai Makassar juga melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap perusahaan penerima fasilitas tempat penimbunan berikat meliputi pemasukan dan pengeluaran bahan baku dan hasil produksi. Itu tadi bea cukai. Selanjutnya saya kenalin pejabatnya ya. Kalau misalnya nanti ketemu di jalan, tolong disapa.
Ih, ada senjatanya juga. Dek, sini dulu. Ini mau patroli laut. Oh, Bea Cukai dilengkapi senjata untuk melindungi diri pada saat patroli. oh. Ih, mau tegang ditembak. Sembarangmu deh. Bea Cukai ada kapal patrolinya juga loh. Oh ya, Bu. Mau lihat? Mau. Yuk. Mau. Nanti diantar sama bapak-bapak ya. Pak Rahman, silahkan diantar. Ayo. Ini mana? Santai kok sayang. Panas ke. Wih, itu misalnya yang sering tangkap penyelundup cakar kah? Pantas nggak bisa mau beli cakar. Ada sembaran dan Nabi lagi ini, bukan cakar ini nah. Ayo pulang dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu sahabat Bea Cukai Makassar dalam seri ke-6 acara Ekspor Asisten Webinar Series tahun 2021 yang bertajuk Angin Mamiri Menebar Kabar Ekspor, Sinergi Membangun Ekspor di Daerah. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wirsa Nugraha selaku MC dalam kegiatan Ekspor Asisten hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai acara pada hari ini, izinkan saya sedikit memperkenalkan apa itu kegiatan Ekspor Asisten Webinar Series yang sedang kita laksanakan hari ini. Kegiatan kali ini merupakan salah satu program unggulan yang dimiliki oleh Bea Cukai Makassar yang bertajuk Angin Mamiri Menebar Kabar Ekspor. Acara ini sudah berlangsung sejak minggu pertama bulan September dan akan terus berlanjut tentunya. Seperti namanya ya Bapak Ibu, Ekspor Asisten Webinar Series, kegiatan kita kali ini adalah kegiatan yang berkelanjutan dan terdiri dari beberapa series webinar. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah bergabung dengan kegiatan webinar series ini dari seri pertama, atau mungkin ada yang baru bergabung dengan kami pada seri ke-6 hari ini. Tidak masalah ya Bapak Ibu, karena untuk kegiatan webinar series kali ini Bapak Ibu dapat akses melalui saluran YouTube official Bea Cukai Makassar, yaitu Bea Cukai Makassar, dan di sana Bapak Ibu bisa mengakses lengkap mulai dari series yang pertama sampai series yang kelima yang sudah dilaksanakan minggu lalu. Yang terpenting adalah kita memiliki semangat hari ini untuk bertemu, walaupun bertemu secara virtual, kita beramai-ramai belajar dan mengenal apa itu ekspor dan menjadi eksportir. Nah, karena kali ini kita akan belajar terkait ekspor, Bapak Ibu juga boleh banget untuk mengajak seluruh kolega, kerabat yang usahanya berorientasi di bidang ekspor ataupun ingin memulai kegiatan ekspor atau ingin sekedar menambah ilmu tentang ekspor untuk dapat mengikuti kegiatan ini, atau kalau tidak sempat dapat mengunjungi akun sosial media kami di akun Instagram official kami di @beacukai_makassar dan di akun Instagram Ekspor Bea Cukai Makassar di @eksporasisten. Karena di akun ini Bea Cukai Makassar secara aktif menginfokan kegiatan apa yang akan kami selenggarakan, termasuk segala informasi dan kegiatan terkait ekspor. Nah, jangan lupa ya Bapak Ibu untuk dapat di-follow dan dicek postingan kita. Baik Bapak Ibu, itu tadi sedikit perkenalan terkait kegiatan Ekspor Asisten Webinar Series tahun 2021. Bapak Ibu sahabat Bea Cukai Makassar,
Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi Bapak Ibu di kegiatan ekspor asisten webinar series yang ke-6, di tengah-tengah kita sudah hadir Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Bapak Andi Pramono. Selamat pagi Bapak, selamat bergabung, semoga sehat selalu. Siap. Selain itu hadir pula di tengah-tengah kita rekan-rekan dari Balai Besar Kominfo. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik, Bapak Ibu. Di webinar series kita yang ke-6 ini, kita akan mendengarkan materi yang sangat menarik tentunya, dan sangat masa kini sekali dari Balai Besar Kominfo yang mengangkat tema tentang pemanfaatan media sosial dari e-commerce dalam mencari pasar ekspor. Karena yang seperti kita tahu, dewasa ini sosial media merupakan salah satu media yang di mana kita segala jenis informasi itu dapat kita akses secara cepat tentunya. Nah, pemateri yang sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Firdaus Masyur. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi Bapak. Selamat datang dan selamat bergabung di Ekspor Asisten yang ke-6 kali ini. Baik, siap Bapak. Sepertinya sudah sangat siap sekali untuk menyampaikan materi ya pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara, marilah kita sejenak memohon keselamatan dan kelancaran acara yang kita selenggarakan ini. Untuk itu, saya mengajak Bapak Ibu, sahabat Bea Cukai Makassar untuk berdoa sejenak, menundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, untuk menunjukkan sikap dan jiwa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, marilah kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu hadirin dipersilakan untuk mengambil posisi sikap sempurna. Baik Bapak Ibu, karena di tengah kita telah bergabung Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, yang akan sedikit menyapa Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Bapak Andi Pramono. Kepada Bapak Andi Pramono, dengan hormat dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan yang sangat luar biasa oleh Tuhan, sehingga masih bisa bergabung di momen ekspor asisten sesi yang ke-6 pada pagi hari ini. Tentunya syukur selalu kita panjatkan kepada Tuhan atas kebaikannya pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Firdaus Mansur dari Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Makassar, selaku fungsional perencana Kementerian Komunikasi Informasi, yang pada pagi hari ini akan memberikan materi tentang pemanfaatan media sosial dan e-commerce untuk mencari pasar ekspor. Terima kasih kepada Bapak pembicara yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya bisa berbagi, sharing informasi, dan berbuat untuk peningkatan di Makassar dan Sulawesi Selatan. Sama-sama kita cinta ini. Mohon izin Pak Firdaus, salam kenal, salam hangat dari kami keluarga besar Bea Cukai Makassar dan ekspor yang ada di Sulawesi Selatan. Kami sangat berharap sinergitas kita selalu terjaga, bisa kita ke depan bisa terjalin untuk lebih baik lagi. Kami mohon support dan bantuan dari semua instansi dan semua pihak yang berkaitan untuk peningkatan ekspor ini. Tentunya acara ini akan simultan dan berkesinambungan, bisa menjadi ajang yang sangat luar biasa untuk berkeluh kesah, sharing session, bertanya, dan sekaligus bisa memantapkan untuk efisiensi dan efektivitas ekspor kita. Mohon maaf nih, background saya di mobil, kebetulan juga kami dengan Pak Kakanwil Bea Cukai Sulawesi Selatan sedang menengok lokasi untuk rumah ekspor Sulawesi Selatan. Nanti insya Allah juga kalau misal sudah waktunya jadi, nanti akan informasikan kepada teman-teman pada komunitas ekspor ini, bisa bergabung dan bisa saling bertukar pikiran untuk peningkatan ekspor. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita manfaatkan sharing session ini, ekspor asisten ini dengan baik. Kami selalu bersama dengan Bapak Ibu yang ada di komunitas ini untuk sama-sama untuk meningkatkan pengetahuan kita, sinergitas antar instansi yang intinya sudah terjalin dengan baik selama ini. Ini adalah sesi yang ke-6 dan akan kita teruskan untuk sesi berikutnya supaya kita lebih mantap dan percaya diri dan bisa mengetahui kendala-kendala dan masalah yang ada di lapangan sehingga kita sama-sama bisa. Mari kita bisa mitigasi risiko ya untuk masalah ekspor, mana-mana yang kita harus kita data dan kita bisa cari solusinya bersama-sama. Pada kesempatan ini materinya sangat luar biasa dan kami terima kasih sekali lagi pada Bapak Pencara Pak Firdaus yang akan memberikan materi pada pagi hari ini. Mari kita simak dan mari kita ambil ilmunya dari apa yang disampaikan nanti oleh Bapak pembicara untuk kebaikan kita semua. Mungkin itu pengantar diri saya. Salam hormat dan salam sehat bagi semua peserta, Bapak, Ibu, Mbak, Mas semua yang ada di sesi yang telah hadir di Zoom meeting asisten ekspor pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat mengikuti dan semoga membawa keberkahan dan manfaat buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Andi Pramono atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu, izinkan saya meminta waktu sejenak. Mari kita untuk foto bersama biar kita ada kenangan dan dokumentasi untuk kegiatan kali ini. Dan nantinya Bapak Ibu boleh banget nih untuk mengupload dokumentasi di sini untuk diupload di sosial
media Bapak Ibu masing-masing, dan jangan lupa tag kami juga di Instagram kami. Saya akan pimpin foto bersamanya. Mohon izin Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya, dan boleh pasang senyum terbaiknya ya sekarang. Apakah sudah siap? Baik, kita mulai foto bersamanya ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi boleh ya Bapak Ibu ya. Mungkin jempol tangan kanannya boleh diangkat dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuki waktu yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi. Sepertinya pemateri sudah sangat siap ya untuk menyampaikan ilmunya nih. Nah, izin nih, izin Mas, saya mau izin menemani LPI dan Bank Ekspor Impor ini untuk menengok rumah ekspor. Lanjut dan sukses untuk acaranya pada pagi hari ini. Salam sehat buat Bapak semua. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Baik Bapak Ibu, yang ilmunya nih. Jadi mari kita bersama-sama belajar dan berinteraksi terkait ekspor. Tapi sebelum itu saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Nama lengkap Firdaus Masjur Eskom MTI. Beliau lahir di Pinrang pada tanggal 16 Juni 1978 dan saat ini menjabat sebagai fungsional perencana Kementerian Kominfo, Balai Besar Kominfo. Riwayat pendidikan beliau bersekolah dasar di Negeri 172 Pinrang dan lulus pada tahun 1990. Beliau bersekolah menengah pertama di IMM Makassar dan lulus pada tahun 1993. Sekolah menengah atas di IMM Makassar lulus pada tahun 1996. Beliau menjalani pendidikan program D3 di IAI LPKIA Bandung jurusan Manajemen Informatika dan lulus pada tahun 1999 dan melanjutkan pendidikan di program S1 STMIK Bandung jurusan Manajemen Informatika lulus tahun 2003 dan terakhir beliau melanjutkan pendidikan di program S2 Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2010. Pengalaman kerja beliau pernah menjadi peneliti bidang informatika di PPKI Makassar, Kementerian Kominfo pada tahun 2011 sampai 2018. Beliau juga pernah bekerja sebagai Kepala Subbagian Perencanaan Keuangan BBPSD MPK Makassar, Kementerian Kominfo pada tahun 2018. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Program BBPPKI Makassar, Kementerian Kominfo, dan juga menjabat sebagai Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan BBPSD MP Kominfo Makassar pada tahun 2018 dan sekarang menjadi fungsional perencana Kementerian Kominfo. Baik Bapak Ibu, itulah tadi sekilas tentang pemateri kita pada pagi hari ini. Langsung saja mungkin kita lanjut, kita akan mendengarkan penyampaian materi dari Balai Besar Kominfo yang mengangkat tema tentang pemanfaatan media sosial dari e-commerce dalam mencari pasar ekspor yang akan dibawakan oleh Bapak Firdaus Masjur Eskom MTI. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan.
izin Bapak, mic-nya mungkin masih ke mute. Mohon izin Bapak, suaranya belum terdengar Pak. Sudah terdengar? Sudah? Siap, sudah sangat jelas Pak. Oke. Ya, silakan Baik. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi sudah diperkenalkan oleh MC kita. Kagum juga saya ini dengan Bea Cukai. Tadi di awal kegiatan menampilkan bandnya ya, luar biasa. Ternyata banyak artis di Bea Cukai. Kalau di Kominfo nggak ada yang bisa seperti itu. Di Kominfo ini kerjanya cuma memblokir konten, nggak bisa bikin konten. Jadi luar biasa teman-teman dari Bea Cukai. Bea Cukai ini khususnya Bea Cukai Makassar ini merupakan salah satu mitra strategis kami di Kementerian Kominfo, khususnya di Balai Kominfo Makassar. Kami sangat intens berkomunikasi dengan teman-teman di Balai Bea Cukai Makassar, khususnya dalam hal pendampingan pelaku UMKM untuk memasuki pasar ekspor. Pada kesempatan ini saya diamanahkan untuk memberikan materi terkait dengan pemanfaatan media sosial. Kalau boleh tahu, Mas MC ini waktunya berapa ya? Durasinya berapa lama ya? Izin Pak, untuk waktu materi bisa sampai 30 menit sampai 45 menit Pak. Oke. Jadi ya, biar tahu kan saya couplingnya berapa lama gitu. Oke. Saya izin sharing materi sebentar. Oke. Baik, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana pengelolaan aplikasi sosial media untuk bisnis ya. Ini yang orientasinya ekspor tentunya. Jadi saya mengambil salah satu materi yang diberikan pada pelatihan Digital Entrepreneurship Academy. Jadi ini adalah salah satu materi standar yang ada di Digital Talent Scholarship, khususnya Digital Entrepreneurs Academy. Bagi teman-teman yang berminat berpartisipasi mengikuti pelatihan ini, itu bisa follow Instagram Digital Kominfo atau Balai Kominfo Makassar. Ini setiap saat ada pelatihan yang dibuka. Saat ini ada pelatihan yang dibuka yang kerjasama langsung dengan Google. Ya, pendaftarannya kalau nggak salah sampai 12 Oktober nanti dan dilakukan secara online. Baik, teman-teman sekalian, penggunaan media sosial tentu ini bukan hal baru buat kita semua, di mana keseharian kita saat ini itu sudah diwarnai dengan berbagai platform media sosial. Kian hari media sosial itu, platform media sosial selalu menambah fitur-fitur aplikasi atau platformnya untuk memenuhi kebutuhan atau mengikuti perkembangan perilaku pengguna media sosial. Nah, ini tentu menjadi tantangan tersendiri buat kita, khususnya penyelenggara negara, dalam hal bagaimana beradaptasi dengan perilaku masyarakat
di dunia maya atau netizen, bagaimana mereka bisa mendapatkan pendampingan atau tepatnya mungkin lebih aware dengan penggunaan media sosial yang efektif terkait dengan bisnis yang mereka jalankan. Nah, media sosial ini saya mengambil data yang sedikit agak lama ini ya, belum sempat mengupdate. Itu dari Hootsuite ini kita dapat data bahwa saat ini di Indonesia itu pengguna internet ya, belum masuk ke sini, pengguna internet itu sudah mencapai 208 juta pengguna aktif ya. Pengguna aktif itu sudah 200. Namun demikian perangkat yang digunakan itu sudah melebihi dari tadi. Jadi dari angka tadi. Jadi sekarang menurut data ada 238 juta perangkat aktif yang mengakses internet dan di dalamnya pasti ada media sosial. Nah, salah satu data yang di sini yang bisa saya paparkan bahwa di Indonesia itu masih sangat familiar YouTube ya, YouTube, WA, Facebook dan Instagram. Nah, 4 teratas ini itu sangat familiar dengan kita, bahkan menemani baik dikala kita lagi sendiri maupun lagi bersama orang lain. Jadi dalam keadaan bersama orang lain pun ya kadang kita masih bersama dengan teman-teman yang ada di dunia lain gitu ya, dunia maya. Ini tentu memberi pengaruh pada perilaku masyarakat seperti YouTube. Ini sangat mengancam keberlangsungan pebisnis media ya, dan juga diikuti dengan Facebook dan Instagram karena dua media ini juga sudah menyediakan fitur-fitur berbasis video. Jadi YouTube di sini masih sangat familiar di antara pengguna internet di Indonesia itu 88% itu mengakses YouTube. Jadi 4 media teratas ini di atas hampir 80% semua mengakses 4 media teratas. Nah, kemudian bagaimana sih posisi dua media ini bagaimana posisi media yang saya sebutkan tadi ini dalam dalam aktivitas bisnis ya. Nah, kalau kita lihat di sini dalam memproduksi barang atau jasa, di situ kita bisa lihat ada unique selling-nya. Kemudian dari produk tadi kita dituntut sekarang untuk membuat konten. Jadi kalau mau terjun masuk ke bisnis berbasis digital, maka kita dituntut untuk dapat memproduksi atau menghasilkan konten-konten yang menarik. Nah, di sini dapat berupa video, foto, dan dibutuhkan teknik copywriting, yaitu pemilihan kata dan merangkai kata yang menarik bagi pengunjung. Nah, kemudian di sebelah kanannya ini tentu kita memposisikan Facebook dan Instagram sebagai media untuk mempromosi. Nah, di sini ada 2 teknik yang bisa kita pilih, yaitu secara organik maupun kita menggunakan ads. Nah, apa sih bedanya? Nah, kalau secara organik, ini kita berarti memposting atau mempublikasikan konten-konten itu secara apa adanya. Jadi sama kalau kita keseharian memposting di Instagram, atau memposting di YouTube atau di Facebook tanpa embel-embel promosi, nah, itu dimaksud secara organik. Nah, berapa follower kita, berapa friends kita di Facebook, ya itu yang bisa melihatnya. Nah, jadi dibatasi dengan jumlah follower, jumlah subscriber, jumlah friends yang ada di akun media sosial kita. Paling kita bisa gunakan nanti kita bisa gunakan misalnya fasilitas kalau kita menggunakan hashtag gitu. Nah, jadi itu bisa ada fitur tambahan yang kita bisa gunakan yang memungkinkan orang bisa mengakses lebih luas konten yang kita buat. Nah, kemudian di sini ada ads. Nah, tentu
ads ini juga sangat bermanfaat apabila kita ingin mempromosikan produk, tetapi di sisi lain akun kita itu belum powerful, artinya belum punya follower yang banyak, belum punya subscriber yang cukup, dan belum punya friends yang kira-kira kita butuhkan, yang kita sasar sesuai dengan target pasar yang kita inginkan. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan misalnya Instagram Ads atau Facebook Ads atau bahkan Google Ads. Nah, jadi platform tadi itu menyiapkan berbagai fasilitas, fitur-fitur yang powerful untuk mengangkat atau mendorong promosi kita ke level yang lebih tinggi. Nah, kemudian setelah promosi kita efektif, tentu ada komunikasi yang terjalin. Nah, di sini umumnya pelaku bisnis itu menggunakan WhatsApp atau WA. Nah, di sini juga ada fitur-fitur yang menarik dari yang ditawarkan oleh WA, yaitu ada WA bisnis. Nanti di sana ada teknik yang bisa menjawab langsung misalnya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh calon buyer atau customer kita gitu. Nah, yang terakhir adalah teknik closing. Nah, ini adalah teknik yang paling dibutuhkan oleh pelaku bisnis karena ya seperti kita ketahui ujung-ujungnya ya, bisnis itu bagaimana transaksi ini bisa terjadi gitu. Bukan hanya melihat-lihat produk yang kita tawarkan di platform media sosial atau marketplace, tapi berharapnya ada closing di sana. Ini adalah contoh-contoh penggunaan media sosial ya, yang organik maupun paid ads. Nah, kalau yang organik yang kita lihat di sebelah kanan ini ya apa adanya gitu. Di sini ads organik ini kita bisa gunakan apabila followers, subscriber atau friends kita sudah mumpuni, sudah memenuhi, kira-kira sudah bisa memenuhi dari target market yang kita sudah inginkan. Misalnya followersnya sudah di atas angka 5.000 atau 10.000 ya, itu sudah mumpuni untuk bisa dijadikan target dari pemasaran sebuah produk. Nah, tapi bagaimana pertanyaannya kalau saya masih gimana? Ada suara saya kedengaran, ini ada yang komen saya nggak ada suara gitu. MC, suara saya kedengaran? Ya, Bapak, suaranya terdengar jelas, Pak. Oke, saya lanjut ya. Jadi pertanyaannya bagaimana kalau saya masih akun media sosial saya masih tergolong baru gitu. Followernya masih ratusan, ya 100, 300, 500. Apa yang saya mesti lakukan gitu? Nah, jadi salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah menggunakan ads yang iklan yang berbayar ya, iklan yang berbayar. Jadi ini tujuannya bisa ada beberapa tujuan gitu. Yang pertama, kalau kita menggunakan paid ads atau iklan berbayar, pertama kita bisa mendorong orang-orang untuk melihat konten yang kita tawarkan atau kita publikasi ya di Instagram atau di Facebook. Jadi mereka ini ada faktor tanda petik pemaksaan gitu ya dari platform supaya mereka melihat iklan konten yang kita buat, kita posting di media kita. Jadi ini diatur dengan algoritma tersendiri oleh masing-masing platform. Nah, manfaat yang kedua itu kita bisa mempublikasikan lebih efektif. Ini adalah cara publikasi atau cara promosi yang efektif. Efektifnya di mana? Jadi sebuah konten itu bisa kita tampilkan berdasarkan misalnya usia ya. Kita target pada saat kita memposting sebuah konten, kita bisa menentukan bahwa promosi ini kita sasar untuk usia-usia tertentu. Misalnya kalau
produk yang kita buat ini orientasinya adalah milenial misalnya ya, milenial. Misalnya produk-produk hijab atau kosmetik yang milenial. Nah, kita bisa sasar usia-usia milenial misalnya antara 17 sampai 20 tahun atau 25 tahun. Nah, itu bisa disetting pada saat kita memposting sebuah iklan di platform ini. Atau kita bisa men-setting untuk gender tertentu. Misalnya ini iklan kita ini yang disasar adalah perempuan gitu, atau laki-laki saja. Nah, itu bisa disetting. Nah, kemudian yang lebih powerful lagi, iklan ini kita bisa tujukan ke lokasi tertentu, ya. Misalnya yang saya mau sasar ini, iklan ini yang disasar adalah warga Kota Makassar saja. Nah, itu bisa dilakukan begitu. Nah, untuk lokasi ini caranya ada dua. Ada dua, bisa menggunakan radius, ya. Jadi misalnya beriklan kita menggunakan, saya di posisi saya misalnya sekarang di Panakukang. Saya mau beriklan dengan sasaran tempat saya berada sekarang dengan radius misalnya 5 km. Nah, jadi misalnya saya mau ke utara itu berapa? 5 km, ke selatan, ke timur, ke barat itu masing-masing 5 km. Nah, yang kedua, kita bisa menyasar ke region tertentu, daerah-daerah tertentu. Misalnya saya mau menyasar, iklan saya ini menyasar warga Makassar, Goa, dan Maros saja. Nah, jadi iklan-iklan kita yang baik kita bayar tadi ini hanya menyasar daerah-daerah tertentu tadi gitu. Jadi iklan kita ini kecil kemungkinan akan muncul di Papua, kecil kemungkinan akan muncul di Medan, di Aceh, dan seterusnya. Karena memang kita sudah menentukan wilayah-wilayah mana yang akan kita sasar berdasarkan iklan yang kita bayar. Nah, yang kemudian kita bisa beriklan dengan berdasarkan interest tertentu. Misalnya pada saat kita membuat akun Instagram, itu kan kita mengisi, saya tertariknya dengan konten-konten apa misalnya. Saya tertariknya misalnya konten kewirausahaan, dengan ekspor-impor misalnya, dengan fashion, dengan kuliner. Nah, itu kita bisa menyasar iklan kita ini berdasarkan kategori-kategori ketertarikan dari pengguna platform media sosial ini. Jadi teknik-teknik itu apabila kita ingin masuk ke media digital dan ingin menggunakan media ini secara optimal, maka kita dituntut untuk memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan fitur-fitur baik yang secara organik maupun yang berbayar ini. Nah, ini adalah kelebihan dan masing-masing kategori tadi. Yang organik ini tentu dia gratis, ya, untuk reputasi. Jadi hal-hal yang sifatnya ini rutinitas kita memposting konten, ya, misalnya ini, dan follower dari akun media sosial kita itu sudah banyak, misalnya ini, saya sih lebih milih organik ya. Kalau ada yang gratis ngapain bayar untuk di situasi tertentu. Tetapi apabila ada situasi misalnya kita ingin membuat promo ya, membuat promo hanya beberapa hari, misalnya 2-3 hari, dan kita menyasar banyak sekali target audiens yang kita mau sasar, maka disarankan untuk memakai yang berbayar. Nah, berbayar ini termasuk misalnya Anda menyasar pasar internasional ya. Misalnya Anda menjual produk, misalnya saya coba-coba deh beriklan di Malaysia misalnya. Why not gitu ya. Jadi nanti di setting regionnya Anda bisa setting di situ. Setting misalnya di Kuala Lumpur atau setting di Sarawak. Bisa disetting seperti itu. Jadi nanti kontennya dari sisi konten, substansi kontennya itu bisa disesuaikan dengan target iklan yang akan kita bayar. Jadi akan jauh lebih efektif seperti itu. Nah, jadi jangan khawatir bahwa apa yang kita sampaikan di media sosial ini hanya orang Indonesia yang bisa lihat. Nah, karena sekarang ini kan
media digital ini sudah tidak ada batas waktu dan lokasi. Jadi sangat besar kemungkinan apa yang kita tawarkan ini bisa dilihat oleh orang-orang di luar negeri, ya. Hanya saja perlu ada penyesuaian, misalnya dari sisi bahasa terutama, ya. Kalau yang disasar adalah orang-orang Malaysia, Singapura, Brunei dan seterusnya, ya sebaiknya kita menyesuaikan dengan bahasa-bahasa mereka gitu, atau paling enggak yang standar bahasa Inggris, ya, seperti itu. Jadi para viewer atau yang melihat konten kita itu bisa memahami, bisa menangkap pesan atau iklan yang kita tawarkan ke mereka. Nah, ini adalah beberapa fitur dari masing-masing model penggunaan media sosial secara organik dan yang berbayar. Nah, salah satu media yang paling banyak digunakan, ya walaupun ini bukan top di penggunaan media sosial, adalah Instagram. Nah, Instagram ini kalau kita lihat tadi di slide selanjutnya, ini bisa menjadi media utama, ya, yang berada di posisi tengah. Nah, ini yang menjadi jembatan antara produk dan konten yang kita buat sampai dengan terjadinya interest dengan atas produk yang kita buat dan akhirnya terjadi closing. Nah, di Instagram ini kalau kita ingin menggunakan secara organik tentu tidak sulit, karena cukup membuat akun Instagram seperti biasanya, seperti halnya akun pribadi, itu bisa dilakukan kalau ingin menggunakan Instagram ini secara organik. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau akun Instagram kita itu kita gunakan sebagai media promosi bisnis, ya. Nah, di sini pertama kita harus mengubah akun Instagram kita ke akun Instagram bisnis, ya. Nanti di situ pilihannya teman-teman sekalian tinggal masuk ke setting, ya. Ada setting, kemudian di situ ada account. Setelah masuk di fitur account, di bagian bawah biasanya kalau dia berbahasa Indonesia tulisannya beralih ke akun profesional. Nah, itu. Jadi setelah kita beralih ke akun profesional, maka akun Instagram kita itu bisa dipakai untuk mempromosi secara berbayar. Nah, kemudian kita bisa mengoptimalisasi profil bisnis kita gitu. Jadi di profil itu dimanfaatkan, walaupun yang tersedia hanya beberapa karakter, di situ bisa dimanfaatkan untuk mendeskripsikan secara singkat, ya, mendeskripsikan secara singkat tentang profil bisnis yang kita tawarkan. Kemudian jenis postingan, nah ini juga penting. Kalau di Instagram itu ada beberapa jenis postingan, ada postingannya di feed, ada di story, di IG, dan sekarang ada di Reels, ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Saran saya gunakan fitur-fitur tadi secara variatif, ya. Jangan di feed terus gitu postingannya. Sekali-sekali dibuat juga di story, bisa juga live sesekali di IGTV, atau videonya dimasukkan di IGTV. Dan bisa juga membuat video-video yang sudah diedit masukkan di Reels gitu. Nah, itu penting. Kemudian bisa juga ini memanfaatkan beberapa fitur lain, ada yang di repost, ya. Nah, ini penting repost. Beberapa konten biasanya yang terutama yang edukatif, ya, atau berbentuk tutorial, itu kita ingin merepost kembali gitu. Nah, ini penting, ya, di repost kembali. Jadi artinya ada konten yang kita dapatkan dari luar tapi mungkin bermanfaat bagi followers kita. Nah, itu bisa kita repost kembali di akun kita. Nah, gitu. Kemudian kita buat caption yang menarik, hashtag. Nah, ini hashtag juga penting. Hashtag ini bermanfaat untuk sebagai fitur supaya konten kita itu bisa juga tampil di hashtag yang lagi trending, ya. Kalau mau melihat apa yang lagi trending, misalnya itu salah satunya bisa lihat di
bisa lihat di Google Trend misalnya, seperti itu. Banyak sekali fasilitasnya. Dan yang paling penting di sini kita bisa memanage postingan-postingan kita di Instagram ya, atau di media sosial lah pada umumnya. Kita harus bisa men-schedule day by day-nya, per bulannya apa. Kita bisa memanage-nya dengan cara membuat schedule ya, entah itu harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan gitu. Jadi kita bisa membuat konten yang sifatnya mengikuti tema-tema yang lagi viral di media sosial, misalnya, atau viral yang kita bisa mengikuti momen-momen yang dirayakan oleh negara, misalnya 17 Agustus, besok lagi ada Hari Kebangkitan Pancasila, ya itu bisa diikuti momen-momen seperti itu. Kemudian ada optimasi akun bisnis Anda, ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi pertama kita harus pandai-pandai untuk membuat username. Nah, ini username ini penting ya. Username penting. Kemudian menggunakan foto profil brand kita. Nah, ini merek ini saya pikir di zaman sekarang ini sudah sangat gampang untuk membuat logo atau brand sebuah produk. Misalnya teman-teman sekalian bisa menggunakan Canva ya, itu sangat banyak template yang kita bisa gunakan, tinggal di customize saja dan itu bisa bermanfaat untuk kita gunakan. Nah, ini jenis-jenis postingan seperti yang saya sampaikan tadi, ada feed, ada story, ada live, dan ada Instagram TV. Dan ini sangat bermanfaat ini untuk menambah variasi dari konten dan aktivitas kita di media sosial. Nah, ini misalnya optimasi feed di Instagram. Nah, ini banyak strateginya nih. Jadi misalnya ada gambar behind the scene ya. Nah, itu misalnya ini bagaimana bukan hanya behind the scene dari konten yang kita buat gitu, tapi bisa saja behind the scene bagaimana sebuah produk ini bisa diproduksi gitu. Jadi hal-hal yang di luar skenario ini bisa ditampilkan sebagai konten. Nah, bisa juga yang berkategori edukasi. Nah, ini ada tips misalnya bagaimana caranya memilih buyer yang di luar negeri ya kan, misalnya seperti itu, atau bagaimana caranya memilih produk-produk yang berkualitas di media sosial, karena seperti kita ketahui kita kan tidak memegang atau tidak mencium atau tidak merasakan produk yang akan kita beli. Makanya butuh edukasi bagaimana memilih produk yang tepat supaya terhindar dari hal-hal misalnya terutama penipuan ya, seperti itu. Kemudian ada gambar dari influencer, ini kalau ada momen-momen tertentu ketemu dengan influencer, bisa foto bareng sambil foto produknya dan sebagainya. Ada dari followers, ada gambar saat hari peringatan, dan ada video singkat. Nah, untuk di Instagram, untuk video singkat yang tidak masuk ke IGTV itu maksimal 60 detik. Nah, itu tipsnya. Kemudian di stories juga begitu, salah satu karakteristik dari stories itu hanya bertahan 24 jam. Untuk menyimpan stories ini supaya masih bisa dilihat, itu dibuat highlights. Nah, nanti di sini masih bisa diakses ya, walaupun sudah lewat dari 24 jam. Dan ini sangat powerful. Saya kemarin riset kecil-kecilan terhadap ini pelaku UMKM di Kota Makassar, ternyata menurut mereka penggunaan Instagram Stories ini paling bermanfaat dan paling efektif buat mereka. Kenapa? Karena Stories itu di aplikasi pengguna itu akan langsung muncul biasanya hal-hal baru yang mereka bisa lihat, walaupun singkat tapi biasanya sangat efektif untuk memberikan informasi kepada pengguna atau followers kita.
IGTV juga sangat bermanfaat untuk video-video yang durasinya agak panjang ya. Biasanya video-video ini digunakan untuk misalnya selain kita postingnya di YouTube, itu bisa di IGTV juga gitu. Jadi viewernya ini bisa melihat apa yang kita promosikan atau edukasi apa yang kita tawarkan, yang kita berikan kepada followers kita. Nah, ini captionnya. Nah, captionnya ini penting. Jadi tentu banyak teknik yang bisa kita gunakan untuk membuat caption, terutama copywriting ya. Ada framework atau rumusnya itu AIDA misalnya, ada awareness, interest, kemudian ada desire dan action. Itu salah satu framework yang bisa digunakan untuk membuat caption yang menarik ya. Kemudian ini yang sering kali dilupakan oleh teman-teman yang aktif di media sosial, yaitu CTA-nya ini, call to action-nya. Biasanya kontennya sudah menarik gitu ya, orang sudah tertarik, sudah ingin beli, tapi ternyata nggak ada kontaknya gitu. Nomor WA-nya, ada nomor WA tapi nggak aktif, atau ada link nomor WA tapi begitu diklik ya nggak berfungsi gitu ya. Nah gitu, jadi ini perlu diperhatikan bagaimana, sudah harus diantisipasi bagaimana kalau sudah ada pelanggan yang mau berbeli, mau bertransaksi, tahu-taunya kontaknya tidak berfungsi, nomor telepon tidak ada, nomor WA tidak ada. Jadi kemudian DM pada saat DM juga di lock gitu, jadi nggak bisa, jadi tidak ada jalur komunikasi antara calon pembeli dengan kita sebagai buyer. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Nah, ada juga fitur-fitur canggih yang ditawarkan dalam Instagram bisnis. Ini misalnya ada insight. Jadi setiap kita membuat promosi yang berbayar khususnya ya, itu kita bisa melihat kira-kira ini yang melihat dari mana aja gitu. Kira-kira usianya usia berapa, kemudian banyak sekali data-data yang kita bisa dapatkan dari insight yang ditawarkan kalau kita menggunakan Instagram bisnis. Kemudian ada tombol kontak. Nah ya kan, kalau kita mau promosi biasanya langsung itu, begitu kita di bawah konten yang kita posting itu disediakan tombol misalnya langsung kontak. Nah, kontak ini bisa kita hubungkan langsung dengan WA ya. Kemudian ada quick reply, kemudian ada swipe up. Swipe up ini biasanya ini di stories ya, di stories. Akun bisnis Anda ini ya, kalau kita punya lebih dari misalnya 10.000 follower, kita bisa menambahkan link ke stories. Nah, ini sangat bermanfaat buat pengguna Instagram khususnya ini. Nah, kemudian untuk ekspor produk ke luar negeri, di sini saya menawarkan beberapa tips ya. Jadi kalau sebisa mungkin teman-teman itu bergabung dengan platform yang skalanya sudah internasional, seperti Alibaba Marketplace, Go for Business, kemudian Amazon dan lain sebagainya. Ya, ini supaya bisa kita paling tidak bisa benchmarking ya, kira-kira harga produk di luar itu seperti apa, terus variasi produk yang ditawarkan oleh pelaku bisnis luar negeri itu seperti apa. Nah, ini kita bisa lihat dari marketplace yang sudah bergerak atau sudah beroperasi secara internasional. Nah, kemudian kita memanfaatkan iklan seperti yang saya katakan tadi. Jadi iklannya itu bisa di-setting by location, by negara tertentu, atau by region tertentu, supaya kita bisa lebih efektif. Kemudian bergabung dengan komunitas-komunitas yang orientasinya ekspor. Nah, di sini saya ingin menyampaikan salah satu komunitas yang menurut saya efektif ya. Setiap ada komunitas berbincang seputar usaha itu menggunakan platform Clubhouse ya. Clubhouse, saya sendiri itu bergabung di komunitas warung UMKM Indonesia. Kami setiap Rabu malam itu berdiskusi dengan beragam topik ya, mulai dari jam 8 malam waktu Indonesia Tengah sampai jam 10.
malam. Semalam itu kita berdiskusi tentang technopreneur. Jadi banyak sekali. Dan salah satu topik tentang ekspor ini saya pikir sangat menarik untuk ditawarkan di warung UMKM Indonesia untuk dijadikan bahan diskusi buat pelaku UMKM. Dan yang terakhir, bagaimana dengan e-commerce-nya? Nah, saya ingin jelaskan, walaupun nggak ada slide-nya di sini, jadi saya ingin jelaskan bahwa masih banyak yang mungkin kekeliruan terkait wawasan terkait dengan e-commerce ini. Jadi e-commerce ini diartikan bahwa rangkaian kegiatan bisnisnya itu memang sudah berbasis elektronik, ya. Jadi mulai dari promosinya, kemudian masuk ke marketplace-nya, kemudian transaksinya di situ sudah by elektronik semua gitu. Tidak ada lagi di dalamnya atau satu rangkaian di dalamnya itu secara manual, atau misalnya begini, seseorang mengatakan bahwa saya sudah e-commerce gitu ya, saya sudah jual di marketplace, tetapi setelah dilihat dia masih mentransfer uang. Jadi pada saat ada closing gitu, orangnya ke bank tertentu atau ke ATM tertentu untuk mengirim uangnya ke si sellernya. Nah, itu belum termasuk dalam kategori e-commerce. Jadi kalau e-commerce itu sudah betul-betul rangkaian kegiatannya itu sudah betul-betul berbasis elektronik. Nah, terutama yang belum banyak terjadi di Indonesia itu adalah dari segi pembayaran, ya, segi pembayaran. Nah, di Indonesia ini sudah banyak sekali platform yang menyediakan layanan pembayaran, ya. Kalau yang internasional itu misalnya kita menggunakan PayPal dan sebagainya, itu bisa digunakan, ya. Jadi semua netizen di seluruh dunia itu sudah mengakui bahwa PayPal itu bisa dijadikan dasar dalam transaksi secara internasional. Nah, kalau yang lokal-lokal saya nggak tahu ya, apakah sudah mungkin sudah ada yang bisa berbayar seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini saya berharap pasar internasional dengan adanya media sosial, khususnya dengan adanya media digital itu sudah sangat terbuka untuk kita. Jangan lagi menganggap bahwa produk saya ini hanya bisa dipasarkan di lokal, di Sulawesi Selatan atau di Makassar atau di Indonesia. Tetapi tentu kalau kita sudah yakin dengan kualitas produk yang kita buat, itu kemungkinan untuk ekspor itu pasti sangat besar. Nah, saya tidak bisa menceritakan pengalaman tentang ekspor barang-barang tertentu. Tentu teman-teman Bea Cukai punya banyak cerita, ya, punya banyak cerita yang menginspirasi para pelaku pelaku bisnis yang bisa ekspor produknya sampai ke luar negeri. Khususnya teman-teman di Bea Cukai Makassar itu saya mendengar banyak sekali kisah-kisah atau pengalaman pendampingan khususnya yang tergabung dalam ekspor asisten seperti itu. Demikian mungkin dari saya. Sekali lagi ini kesempatan yang sangat luar biasa buat kami dari Balai Kominfo Makassar. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di di Bea Cukai Makassar, khususnya kepada Pak Andi Pramono sebagai Kepala Bea Cukai Makassar. Semoga kerjasama antara Kominfo dan Bea Cukai terus berlanjut sehingga kita bisa sama-sama berkontribusi pada pengembangan ekonomi khususnya ya di Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Siap. Baik, terima kasih Bapak Firdaus Masdur atas materi yang telah disampaikan. Materinya sangat luar biasa ya Pak ya ini. Karena bisa dikatakan materi ini udah sangat kita banget, karena media sosial ini saya yakin kita semua yang hadir di sini ini sangat familiar dengan sosial media. Kita pun juga mengakses sosial media setiap hari. Jadi mungkin dengan materi ini kita bisa mengembangkan potensi sosial media kita pribadi ataupun
official Instagram kantor kita untuk bisa berkembang lagi, untuk bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencari informasi ataupun memasarkan produk untuk mengembangkan bisnis kita terkait ekspor. Ya, selanjutnya mohon izin saya akan buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau ada yang kurang jelas yang ingin ditanyakan terkait materi yang disampaikan tadi, atau mungkin ada yang mau menyampaikan cerita, curhat, maupun berbagi pengalaman yang berkaitan dengan ekspor dan e-commerce, sangat boleh ya Bapak Ibu ya. Silahkan boleh digunakan fitur raise hand-nya atau tulis pertanyaan di kolom komentar dan akan kami bantu untuk menanyakan pertanyaannya kepada pemateri. Silahkan Bapak Ibu, untuk saat ini kita akan buka 3 penanya terlebih dahulu. Siap, untuk yang pertama ada Raisen dari Sulkifli Huriak. Gimana Pak? Ada yang ingin dipertanyakan, apakah bisa diaktifkan kameranya dulu dan mikrofonnya? Ya. Kami persilakan, siap. Baik, mohon maaf saya lagi di perjalanan, jadi tadi gunakan laptop, sekarang berpindah ke handphone. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya. Saya Zulkifli, saya sekarang ini mahasiswa S1 jurusan Perikanan di Universitas Muslim Indonesia. Saat ini saya sedang menjalankan studi akhir dalam penelitian saya ini mencakup tentang bagaimana sebenarnya sistem ekspor khususnya di produk perikanan. Seperti apa terkait dengan legalitas usahanya, izin-izinnya. Nah, saya sekarang ini beberapa kali terjun ke lapangan untuk pengambilan data, dan saya juga mendapatkan informasi langsung dari masyarakat-masyarakat kita yang khususnya bergerak di bidang perikanan. Yang saya ingin tanyakan, tentu kalau kita di Kota Makassar, peran digital itu sangat kita rasa, karena memang ini adalah bisa kita katakan kota besar. Jadi semua fasilitas-fasilitas mengenai internet, apa dan sebagainya itu sangat mudah untuk diakses. Tapi untuk teman-teman kita yang ada di daerah, khususnya mungkin yang ada kita ambil saja di Sulawesi Selatan, beberapa daerah terpencil itu untuk mengakses internetnya itu sangat susah. Dan kita bisa lihat bahwa produk-produk yang ada di daerah itu cukup besar ya, karena contoh saja semua produk yang ada di Makassar ini pasti istilahnya pasti mendatangkan dari daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan khususnya. Nah, saya ingin tanyakan ke depannya bagaimana peran pemerintah khususnya Kominfo ini untuk bisa menyentuh langsung masyarakat yang ada di daerah terpencil, sehingga digitalisasi mereka itu bisa langsung mereka rasakan. Sehingga apa? Mungkin ini salah satu istilahnya permasalahan bisa kita pecahkan, bahwa kalau digital sampai ke tangan masyarakat-masyarakat terpencil, tentu produk-produk mereka ini bisa lebih luas jangkauannya. Seperti misalnya contoh ketika mereka menjualnya dalam bentuk utuh, nanti kalau kemungkinan ada digital yang mereka sentuh langsung, tentu ada perubahan-perubahan, misalnya dia olah dulu, karena mereka sudah tahu pasarnya seperti ini. Ini mungkin yang perlu saya tanyakan, peran untuk semua stakeholder yang terkait tentang bagaimana penyentuhan langsung digitalisasi khususnya ke masyarakat terpencil. Terima kasih Bapak Ibu, saya izin tutup kamera, saya tetap mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sulkifli Huria terkait pertanyaan yang sudah disampaikan. Apakah Bapak Firdaus Masjur ingin langsung dijawab aja dulu pertanyaannya terkait bagaimana digitalisasi produk terutama untuk masyarakat yang di daerah terpencil di Sulawesi Selatan. Ya. Baik, terima kasih. Ada dua hal yang menjadi concern pemerintah ya terkait dengan digitalisasi di daerah. Yang pertama adalah infrastruktur. Tentu penggunaan media digital ini sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur di daerah. Ya, kita akui memang sampai hari ini ada beberapa daerah khususnya di level pedesaan ya yang belum tersentuh
infrastruktur digital, khususnya yang ada mungkin di daerah-daerah remote ya, di kepulauan atau di pegunungan gitu. Karena kondisi geografis yang menyulitkan para provider untuk membangun infrastruktur digital di daerah tersebut. Tapi ke depan Kominfo ini punya program untuk membangun BTS ya. Kalau tidak salah itu ada 20 ribuan ya, 25.000 BTS yang akan dibangun dalam 2 tahun ini, 2021-2022, itu untuk menjangkau, untuk menyediakan fasilitas akses internet berbasis 4G di daerah-daerah, khususnya daerah-daerah 3T tadi, di Sulawesi, di Maluku, NTT, dan Papua itu. Nah, yang kedua adalah masalah literasi digital. Jadi walaupun misalnya infrastrukturnya sudah ada, kemampuan masyarakat untuk membeli perangkat juga sudah bagus, tapi persoalan literasi juga ini menjadi concern dari pemerintah, khususnya Kominfo. Karena tadi masyarakat pada saat sudah tersentuh infrastruktur digital, ternyata concern mereka pemanfaatannya bukan hal yang terkait dengan bisnis atau usaha mereka yang mereka geluti di desa khususnya ya, tapi hanya dijadikan sebagai hiburan gitu, pengganti televisi atau radio ya kan. Nah, karena mungkin konten-konten televisi dan radio kian hari kian tidak menarik, akhirnya mereka beralih ke YouTube gitu, ke TikTok dan sebagainya. Jadi atau bahkan digunakan main game gitu. Nah, ini concern kita ini adalah PR kita bersama, bagaimana kita bisa mendampingi masyarakat khususnya dalam meningkatkan literasinya agar mereka bisa digital yang sudah tersedia di daerah mereka gitu. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Siap, terima kasih Bapak Firdaus atas jawaban yang telah diberikan. Bagaimana kepada Bapak Zulkifli Huria, apakah sudah jelas jawaban yang telah diberikan? Izin mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dulu ya. Dari Bapak Mufti Fikri yang raisen, silahkan dipersilahkan Bapak untuk mengaktifkan kamera dan mikrofonnya, silahkan untuk menanyakan pertanyaannya. Baik, sebentar ya Pak, ditunggu ya Pak. Ya Pak, izin mau bertanya Pak. Saya ada dua pertanyaan nih Pak. Yang pertama mengenai tadi yang sudah dijelaskan untuk e-commerce atau e-commerce. Tadi ada Alibaba, GoForward dan lain sebagainya. Nah, menurut Bapak untuk e-commerce yang paling efektif atau yang paling worth it itu menggunakan apa ya Pak? Saat ini kan saya sedang mau langganan, tapi saya masih riset, masih mau bingung lah untuk e-commerce yang worth it itu yang mana dari pengalaman Bapak. Terus untuk yang kedua mengenai peran pemerintah nih Pak, peran pemerintah dalam membantu memasarkan UMKM di Indonesia, itu apakah sudah ada platform-platform tersendiri yang bisa menampung kami para UMKM untuk go internasional atau untuk ekspor quote unquote secara gratis? Karena kan kalau untuk kami sebagai pemula UMKM, kalau untuk langganan kayak semacam Alibaba itu yang sebesar 15-20 juta per tahun, ya kami masih keberatan. Seperti itu, terima kasih. Boleh langsung jawab Pak MC?
Siap Pak, silakan untuk dijawab. Baik, terima kasih Pak Mufti, salam kenal. Pertanyaannya dua, jadi terkait e-commerce. Jadi tadi saya sempat menampilkan beberapa platform digital ya, Alibaba, GoForward Business gitu. Jadi sebenarnya kami tidak bisa menjustifikasi yang mana yang terbaik ya. Tentu ini dibutuhkan mungkin sedikit waktu dari Bapak untuk melakukan benchmarking, untuk mengeksplor masing-masing platform tadi, kira-kira mana yang terbaik. Nah, biasanya pengalaman kami itu sangat tergantung pada produk apa yang Bapak ingin jual atau ingin tawarkan. Karena ada platform yang misalnya dia kuat atau dia sangat powerful pada saat kita menawarkan produk-produk tertentu, misalnya fashion atau produk-produk misalnya seperti komoditas, kopi dan lain sebagainya, itu mungkin powerful, tapi di kategori produk lain dia tidak mempunyai program-program tertentu, terutama program-program promosi dan lain sebagainya. Kita berkaca pada platform yang ada di negara kita ya. Misalnya untuk produk-produk fashion itu para pengguna itu lebih condong ke misalnya ke Shopee dan Tokopedia. Nah, berbeda kalau misalnya mereka ingin cari produk-produk elektronik yang butuh originalitas misalnya kan. Nah, mereka misalnya beralih ke JD.ID atau Blibli gitu. Nah, jadi kesimpulannya dari sekian banyak platform digital yang ada di media, itu kita perlu mengeksplor masing-masing fitur-fitur, program-program yang ditawarkan oleh media tadi. Nah, pertanyaan kedua terkait dengan platform untuk go internasional, khususnya untuk para pelaku UMKM. Secara platform mungkin belum ya, tapi untuk nasional itu banyak platform yang masih yang ditawarkan oleh media, khususnya seperti halnya misalnya Tokopedia itu menawarkan program khusus untuk pelaku UMKM, Shopee juga demikian. Bahkan perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia juga menawarkan program-program untuk UMKM. Misalnya BRI dengan Strawberry-nya, Telkomsel dengan 99% usahaku, ada juga JNE, khusus di Makassar itu ada namanya oleh Makassar itu ada programnya itu. Pokoknya masing-masing platform tadi itu membangun platform sendiri untuk pelaku UMKM, dan ini kategorinya beda-beda misalnya. Jadi kalau kayak kalau BRI itu menawarkan platform untuk basicnya itu keuangan misalnya. Jadi dia lebih ke POS biasanya ya. Kalau dari Telkomsel itu aplikasinya lebih ke B2B. Jadi diharapkan ada transaksi antara satu pelaku UMKM dengan pelaku UMKM lainnya gitu. Nah, dari sisi pemerintah sendiri ada bela pengadaan ya. Jadi kalau misalnya Bea Cukai Makassar mau pengadaan makanan ini kan, dan mau membeli produk dari UMKM, itu bisa mengakses bela pengadaan. Nah itu semua sudah tersedia platformnya, hanya saja memang butuh waktu dan kemampuan kita untuk mengeksplor masing-masing platform. Walaupun mungkin tidak ada secara internasional, tapi saya berpikir ya ekspor asisten ini sudah sangat baik ya untuk memulai go internasional, Pak Mufti. Jadi kalau Bapak aktif misalnya bergabung dengan ekspor asisten yang diinisiasi oleh teman-teman dari Bea Cukai Makassar, nanti akan bisa terbiasa dan mungkin sangat mungkin untuk masuk menjadi pelaku bisnis internasional, karena teman-teman dari Bea Cukai ini selain memberikan pendampingan bagaimana memilih buyernya, bagaimana standar produk di suatu negara itu bisa kita ketahui, dan yang paling penting adalah bagaimana menghindari faktor-faktor fraud atau penipuan ya, yang sangat mungkin terjadi dan dilakukan oleh buyer-buyer dari luar. Jadi itu adalah salah satu, ini
melebihi ekspektasi pelaku bisnis karena sudah diasistensi secara intensif oleh teman-teman di Bea Cukai Makassar. Jadi saran saya bergabung saja Pak, aktif saja Pak Mufti di ekspor asisten. Begitu Pak, makasih. Baik Pak, makasih Pak. Jawabannya yang sangat jelas. Oh iya, tadi lupa untuk perkenalan diri. Perkenalkan Pak, saya Mufti di produk desiket kokonat atau kelapa parut. Gitu, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Mufti Fikri. Ya, mungkin tadi dijelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu mungkin peran atau media pemerintah dalam membantu promosi UMKM. Untuk jadi itu mungkin kita bisa tunggu lagi kehadiran Bapak Mufti ini untuk di acara ekspor asisten di selanjutnya dari kantor kami. Siap, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya kita baca dari kolom chat ya, kolom komentar dari Ibu Herlina Gala menanyakan bagaimana cara atau teknik mengiklankan suatu produk untuk wilayah se-Indonesia Timur. Siap. Mungkin bisa dijawab langsung untuk pemateri. Baik, ya, Ibu Herlina, tadi saya sudah jelaskan bahwa menggunakan platform media sosial itu salah satu kelebihannya atau salah satu fitur yang efektif adalah beriklan berdasarkan region, ya, region. Jadi untuk menyasar wilayah timur Indonesia, mungkin di regionnya itu kita tinggal masukkan saja nama-nama provinsinya ya. Misalnya kalau di Sulawesi Selatan ini kita bisa mau sasar Sulawesi Selatan, Tenggara, kemudian Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, itu tinggal dimasukkan aja di settingan iklan yang akan kita posting. Nah, tinggal nanti di sana ada jumlah estimasi berapa orang yang kira-kira bisa membaca. Nah, semakin banyak region yang kita masukkan di setting location-nya itu, maka semakin besar peluang orang-orang yang akan menjangkau iklan yang akan kita posting. Nah, nanti dinaikkan saja ya. Jadi kalau misalnya untuk 100.000 ini menjangkau misalnya 5.000 orang, kalau 500.000 ya dikali 5 aja ke menyasar banyak kalangan. Saya sarankan sangat efektif menggunakan media sosial dalam beriklan. Itu Bapak MC. Siap, terima kasih Bapak atas jawaban yang telah diberikan. Dan kami mengingatkan kepada peserta bahwa kami ini memiliki door prize ya Bapak Ibu untuk penanya yang beruntung. 3 penanya yang beruntung nanti kita akan umumkan di penghujung acara, mendapatkan hadiah yang cukup menarik ya dari kantor Bea Cukai Makassar. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya buka tiga pertanyaan lagi ya untuk yang terakhir. Mungkin dari pertama yang mengaktifkan fitur Ryzen dari Saudara Harma PKY, dipersilahkan untuk mengaktifkan kamera maupun mikrofon untuk menanyakan. Silahkan. Oke. Terima kasih untuk MC sudah memandu pada kali ini. Untuk terlebih dulu, saya Harmalianto dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Senang bisa bergabung dengan teman-teman yang ada di sini. Di sini saya mau menanyakan ke materi. Jadi pengalaman juga dari teman-teman itu untuk pengiriman sampel, itu kan kebanyakan mereka menggunakan dana mereka sendiri gitu loh. Karena tagihannya itu ke mereka, bukan ke buyer. Jadi mungkin dari pemateri mungkin ada rekomendasi platform apa yang bisa digunakan untuk pengiriman sampel itu ke calon buyer ini, tapi tagihannya itu ke buyernya gitu loh, bukan ke kami yang mengirim barang gitu loh. Seperti kayak sistem kalau di Indonesia itu yang COD ya, jadi
Jadi seperti itu. Mungkin bisa ada rekomendasi gitu dari materi. Terima kasih. Baik Pak Harma, ya jujur saya masih minim pengalaman terkait dengan sampel tadi. Tetapi mungkin saya bisa sharing bahwa ini kan terkait dengan logistik ya, logistik barang. Di situ yang umum terjadi adalah kesepakatan antara pengirim dan penerima. Kira-kira yang bayar siapa ya kan? Kalau sistem COD kan jelas gitu bahwa yang akan membayar nanti ketika barangnya sudah sampai kan gitu. Jadi pilihan-pilihan itu tentu ada gitu. Jadi ini adalah dituntut kemampuan kita untuk melihat kira-kira buyer mana yang menyediakan fasilitas yang pengiriman sampelnya secara gratis ya, seperti itu. Kalau platform jujur saya juga belum tahu platform apa yang bisa menyediakan pengiriman sampel secara gratis. Nanti mungkin teman-teman dari Bea Cukai punya pengalaman seperti itu. Tapi saran saya begini Pak Harma, biasanya teman-teman kita dari Kementerian Perdagangan yang tergabung dalam ITPC ya, Indonesia Trade Promotion Center itu punya program yang memfasilitasi eksportir potensial untuk pengiriman barang sampel ya ke negara-negara tujuan, misalnya ke Dubai, ke India atau ke China. Nah, nanti pengirimannya itu dalam satu paket, jadi bergabung dengan sampel-sampel lain yang akan dikirim oleh ITPC. Nah, ini mungkin bisa digunakan fasilitas seperti itu. Jadi Pak Harma tinggal follow aja Instagramnya ITPC di beberapa negara ya, misalnya ITPC Chennai, ITPC Dubai dan sebagainya. Dan mereka itu aktif biasanya membuat program-program pengiriman sampel seperti itu. Ya, seperti itu Pak Harma. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Siap. Terima kasih Pak atas jawabannya dan terima kasih kepada Bapak Harma PKY atas pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya ini ada dari chat tapi izin saya bacakan dulu pertanyaannya Pak ya. Izin bertanya dari Muhammad Soekarno. Buyer saya mau pakai payment term TTBL, buyer yang pick up di gudang. Apakah saya masih harus menggunakan forwarder? Sepertinya ini pertanyaannya masih terlalu Pak ya, terlalu teknis dalam buyer pick up terkait tentang e-commerce. Nanti mungkin untuk pertanyaan yang ini kita akan sampaikan jawabannya melalui grup ekspor asisten ya Pak ya, karena kita akan mencari pertanyaan yang benar-benar kayaknya sesuai dengan materi yang tentang penggunaan media sosial sepertinya Pak. Dan pertanyaan selanjutnya ada dari kolom chat juga dari Bapak Budi Krisnanto. Sebagai pengguna media digital, ada kendala perihal berbayar dan non berbayar. Bagaimana memilih media digital yang efektif dan efisien bagi kami pelaku usaha? Ya, mungkin untuk ini bisa Bapak Firdaus untuk dijawab, Pak. Oke. Jadi pertama yang perlu diperhatikan, siapa tadi yang bertanya, Pak Dipsi? Oke. Jadi pertanyaannya media apa yang efektif ya gitu ya. Nah, pertama yang perlu kita lihat adalah segmen customer kita, segmen marketing kita. Jadi kita menyasar ini segmen mana. Nah, kira-kira anggap let's say dia rural atau urban ya. Nah, ini jadi perilaku pengguna media sosial di rural dan urban itu agak berbeda. Jadi biasanya di masyarakat urban atau perkotaan itu cenderung menggunakan platform seperti misalnya Instagram, Twitter dan sebagainya. Berbeda dengan masyarakat yang rural ya. Ini cenderung menggunakan misalnya Facebook ya, atau mengandalkan hanya WA saja kan gitu. Nah,
Jadi ini kita perlu lihat. Jadi produk kita ini kira-kira segmennya kemana. Nah, baru kita menentukan platform medianya yang mana. Kemudian ini juga bisa mempengaruhi strategi kita dalam membuat konten tadi. Jadi mendekatkan konten dengan perilaku calon customer kita adalah teknik yang sangat efektif ya, seperti itu. Makanya tidak jarang kita melihat ada konten-konten yang sifatnya lokalan gitu, misalnya bahasa dalam kontennya itu mungkin ada konten-konten kedaerahan gitu. Nah itu mungkin lebih efektif. Termasuk tadi ada konten dari Bea Cukai Makassar ya kan, dengan menggunakan influencer lokal ya, Tuming Abu. Nah itu harapannya apa? Bahwa informasi yang disampaikan oleh teman-teman Bea Cukai Makassar itu nanti lebih akrab dengan orang-orang yang ada di Makassar, karena Tuming dan Abu ini sangat populer di kalangan pengguna media digital di Sulawesi Selatan khususnya. Jadi harapannya tadi lebih efektif dalam memposting. Nah, kemudian saya baca di kolom chat kita ada juga yang menanyakan sekaligus ya Pak MC, ini jam-jam bagaimana memanage postingan. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa apabila aktivitas media kita ini sudah tergolong intensif ya, artinya sudah sangat reguler dan menjadi strategi utama dalam menjalankan bisnis, maka kita harus bisa memanage konten, durasi, dan timing dari konten yang akan kita posting. Jadi kontennya harus lebih variatif ya. Kemudian durasinya harus kita pertimbangkan gitu. Kira-kira durasi seperti apa, mungkin tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang, tapi bisa sampai ke audiensnya. Dan yang selanjutnya timingnya. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa masing-masing media ini menawarkan fitur insight ya. Jadi kita bisa melihat perilaku audiens kita dari insight berdasarkan postingan-postingan sebelumnya gitu. Kira-kira di jam berapa audiens itu aktif melihat konten saya, berapa lama gitu mereka melihatnya, apa saja yang menarik buat mereka, dan itu bisa dilihat berdasarkan insight dari data yang disampaikan oleh masing-masing platform. Demikian Pak MC. Siap, terima kasih Bapak atas jawaban yang telah diberikan. Dan kami mohon maaf kepada Bapak Ibu karena keterbatasan waktu. Sesi tanya jawab ini kami tutup di sini. Kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi peserta Ekspor Asisten Webinar Series yang ke-6 ini, atas semangatnya dalam menanyakan maupun mengikuti materi yang telah disampaikan. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, nanti kami akan sampaikan melalui grup Ekspor Asisten. Dan kami akan bantukan pertanyaannya untuk meneruskan ke narasumber juga. Atau Bapak Ibu juga boleh menghubungi kami melalui akun Instagram di @beacukai_makassar dan @eksporasisten. Silahkan boleh Ibu menyampaikan pertanyaan Bapak Ibu jika masih ada yang perlu dipertanyakan. Baik Bapak Ibu peserta, kami ingatkan kembali untuk mengisi link absensi yang telah di-share di kolom komentar. Dan seperti yang sudah kita umumkan tadi, bahwa di penghujung acara ini kita akan menyampaikan bahwa ada 3 penanya yang beruntung yang mendapatkan hadiah spesial dari Bea Cukai Makassar. Dan kita sudah punya 3 nama nih Bapak Ibu ya. Untuk pemenang yang pertama ada dari Bapak Zulkifli Hilaria. Dan pemenang yang kedua ada Bapak Mufti Fikri. Dan yang ketiga ada dari Ibu Herlina Gala. Untuk pemenang hadiah, silahkan untuk menghubungi Bea Cukai Makassar dengan mengirimkan alamat lengkap dan nomor telepon pada nomor WhatsApp 0811 40212. Kami ulangi kembali untuk pemenang
dapat menghubungi Bea Cukai Makassar dengan mengirimkan alamat lengkap dan nomor telepon pada nomor WhatsApp kami di 0811 40212. Kami ucapkan selamat lagi kepada para peserta webinar yang telah memenangkan hadiah yang menarik dari Bea Cukai Makassar. Semoga dengan hadiah ini bisa menambah semangat Bapak Ibu untuk terus ikut belajar lagi bersama kami di Ekspor Asisten ini, karena dapat ilmunya, dapat juga hadiahnya ya Bapak Ibu ya. Baik, karena kita sudah membagikan hadiah, maka pertanda ya Bapak Ibu bahwa kita sudah mencapai di penghujung acara. Kalau begitu, demikianlah rangkaian kegiatan Ekspor Asisten webinar series yang ke-6 hari ini bersama Balai Besar Kominfo. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sahabat Bea Cukai yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga selesainya. Semoga kegiatan ini dapat menjadi media dan wahana bagi kita semua untuk menggali apa saja yang harus kita lakukan maupun pemerintah persiapkan untuk memfasilitasi para pengusaha ekspor, khususnya di Sulawesi Selatan, agar siap ekspor. Karena Sulawesi Selatan sendiri ini memiliki potensi yang sangat besar untuk ekspor. Maka dari itu, sebagai penyelenggara, kami berharap semoga kegiatan ini tidak hanya sampai di sini, namun kami harapkan Bapak Ibu untuk dapat mengikuti kegiatan ini sampai series yang terakhir. Dan yang baru mengikuti series webinar ini, webinar yang ke-6 ini, untuk series yang ke-6 sampai yang ke-5, Bapak Ibu dapat akses melalui saluran YouTube channel kami di Bea Cukai Makassar. Sebelum mengakhiri, jika Bapak Ibu memiliki kendala, bisa menghubungi kami di berbagai platform sosial media kami, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, di 0811 40212, di WhatsApp, saya ulangi kembali, di official WhatsApp kami, di 0811 40212, dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin mengunjungi kami langsung di kantor Bea Cukai Makassar, boleh banget ya Bapak Ibu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di webinar series selanjutnya dengan narasumber yang tidak kalah menarik tentunya. Semoga akan membantu Bapak Ibu dalam proses bisnis di bidang ekspor. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Santi Santi Om. Terima kasih Bapak Ibu.